sukacita Natal ada di tempat ini, amin. Pukul 7 kita akan bersama-sama merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat dengan tema Small is New Big. Sebelumnya saya mohon handphone sama-sama kita silent. Terima kasih untuk pengertiannya. Saya informasikan bahwasannya sekolah minggu ditiadakan di malam Natal ini. Jadi buat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, apabila ada tambahan-tambahan suara dari adik-adik, saya harap kita berharap sama-sama tidak mengurangi hikmatnya ibadah Natal kita malam hari ini. Amin. Acara Natal ini dirancang sedemikian rupa. Ada tim yang secara bersama-sama merancang acara Natal ini. Dengan itu kita minta bersama-sama untuk Ketua Natal 2022 memberikan 1-2 patah kata untuk memberikan kata sambutan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Ko Beni. Shalom semuanya, saudara-saudari terkasih keluarga live di tempat ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur untuk Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal di gereja GB Live secara offline. Sehubung dengan perayaan Natal ini, saya mewakili para panitia untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Junianto dan Ibu Angel selaku gembala sidang di gereja ini. Terus untuk keluarga live sekalian yang menghadiri Natal GBL pada malam hari ini, dan saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia yang sangat luar biasa kerja kerasnya, begadang siang malam, keren deh, ini super tim sih menurut saya. Terus untuk tim pemusik, tim perlengkapan dan dekorasi, untuk saudara juga yang melayani di tempat ini, terima kasih. Beberapa tahun lalu kita kan ngadain Natal itu kan secara online ya. Baru tahun ini kita sepakat buat bikin acara secara offline. Semoga tahun depannya lagi kita bisa membuat acara yang lebih meriah daripada ini ya. Biar kita sama-sama satukan doa supaya tahun depan pandemi segera berakhir, situasi makin membaik, ya kan, biar kita tuh sama-sama bisa kayak sebelum ada pandemi gitu. Wah, rame banget kan gitu. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya juga mewakili panitia untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya jikalau memang merasa masih belum puas dengan pelayanan dan fasilitas yang kami sediakan. Semoga hal ini tidak mengurangi esensi Natal yang kita rayakan saat ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya saya undang untuk Bapak Budi untuk doa pembukaan. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu di lantai 2 dan lantai 3. Salam. Di lantai 3 kurang kencang. Salam. Lantai 2 salam. Biasa pada malam hari ini memang sungguh kelahiran Tuhan Yesus kita peringati pada Natal hari ini. Saya percaya bahwa nanti setelah minggu-minggu berikutnya gereja ini akan dipenuhi dengan lantai 2 dan lantai 3 akan penuh semuanya. Terima kasih atas kehadiran saudara. Sebelum kita memulai ibadah Natal hari ini, mari kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Pada hari kelahiran-Mu kami merayakan di gereja GB Live ini ya Bapak. Bapak terima kasih Engkau sudah
membimbing kami di tempat ini, dan Bapak Ibu yang masih di dalam perjalanan, Engkau yang membimbing juga sampai di tempat ini. Terima kasih Bapak. Bapak, Engkau yang memberkati WL di tempat ini, Engkau yang memberkati pemain musik yang Engkau hadirkan musik dari surga ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Bapak, Engkau juga yang memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Junianto, untuk menyampaikan firman-Mu yang sungguh luar biasa hari ini. Terima kasih ya Bapak. Engkau juga yang malaikat-Mu berkemah di tempat ini untuk menjaga gereja di sekitar kami ini. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Kami percaya hanya kasih setia-Mu dan kasih karunia-Mu ada di tempat ini. Bapak, Engkau yang telah membuat kami diberkati semuanya di tempat ini. Dan kami percaya semuanya ini hanya karena kasih karunia-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan kasih-Mu yang berlubang paku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Budi. Selanjutnya, ini yang ditunggu-tunggu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersuka cita bersama, merayakan hari lahir Yesus Raja kita. Selamat beribadah.
pulang dari tempat ini, yang sakit sudah disembuhkan. Haleluya. Yang berbeban berat sudah dilepaskan bebannya. Haleluya. Haleluya. Sebelum masuk kepada pujian firman Tuhan, kami dari kaum ibu BBI akan mempersembahkan kesaksian pujian. Mari kita dengar bersama-sama. Pujiannya berkata, seperti firman Tuhan berkata, apa gunanya kita memiliki seluruh harta dunia ini kalau tidak memiliki Yesus, maka semuanya akan binasa. Amin. Haleluya. Sebelum masuk kepada pujian firman Tuhan, saya akan memberitahukan bahwa gereja GB Life tidak menjalankan kolekta, namun bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, mari berikan melalui kotak persembahan yang sudah tersedia di lantai 1. Tuhan memberkati kita semua. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Saat ini kami bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Dan kemuliaan-Mu, iman besar aku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
membebaskan dari setiap belenggu. Untuk itulah dia datang ke dalam dunia. Sikira laba 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 yashe. Biarkan namamu semakin ditinggikan Tuhan. Kau semakin besar Tuhan, dan kami semakin kecil. Sikira laba 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 yashe. Sikira laba laba syanda. Roh Kudus mengalir tempat ini. Kami membutuhkan Roh Kudus setiap saat. Sikira laba 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 yashe. Urra laba laba yashe. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan ku tinggikan, dan bangkitkan Tuhan Yesus Kristus Tuhan.
Bapa, malam hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau yang memberi kami kesempatan untuk melakukan perayaan malam Natal ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mau berfirman buat kami Bapa. Engkau mau memberikan pewahyuan yang baru buat setiap kami Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Bapa. Berbicaralah dan Kau mengurapi hamba biar setiap kata, setiap kalimat dan setiap perkataan Roh Kudus beri kami kemampuan Tuhan untuk menerima pewahyuan ini. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya, haleluya. Ya, besok kita juga akan merayakan Natal di tempat ini saudara ya, jam 10 ya. Dan malam hari ini saya pertama-tama sebelum berkhotbah mau mengucapkan terima kasih buat semua panitia yang udah mempersiapkan semua acara, dekorasi ya, di tengah kesibukan kerja, di tengah kesibukan macet dan sebagainya ya. Jadi kita semua di sini saya rasa bukan orang-orang yang kurang kerjaan atau pengangguran, saudara. Kita semua menurut saya cukup sibuk, tapi di tengah kesibukan sampai saya dengar ya sampai nginep di gereja untuk urus semua ini, saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat para panitia. Haleluya, haleluya. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Kita buka Injil Matius pasal kedua ayatnya yang ke-6 ya. Kalau ada anak-anak lari-lari berisik biarkan saja saudara ya. Sengaja saya nggak usah ada ibadah anak malam hari ini biar kita semua sebagai satu keluarga kita sama-sama merayakan saudara ya. Matius 2 ayatnya yang ke-6. Kalau saudara sudah ketemu Matius 2 ayatnya yang ke-6 ya, saya mau undang saudara bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat ini dengan sikap hormat ya. Matius 2 ayatnya yang ke-6. Pada hitungan yang ketiga kita baca satu ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Silakan duduk saudara. Pesan Natal tahun 2022 ini adalah small is the new big. Katakan bersama saya 1, 2, 3. Small is the new big. Artinya adalah kecil itu adalah versi baru dari sesuatu yang besar, saudara ya. Kecil itu seringkali mewakili sesuatu yang kurang diinginkan, sesuatu yang kurang bernilai, sesuatu yang sebisa mungkin dihindari ya. Saya mau tanya di tempat ini, siapa yang mau bisnisnya kecil? Saya sih tahun depan maunya bisnis saya mengecil deh Pak. Saya mau omset bisnis saya mengecil deh. Ada yang mau? Saya rasa nggak ada yang mau ya. Siapa di sini yang mau saldo tabungannya kecil dan terus mengecil? Nggak ada juga ya. Siapa yang mau jumlah kawannya mengecil? Nggak ada juga yang mau. Ya tentu menjadi besar itu adalah impian banyak orang, saudara. Besar itu biasanya menjadi favorit. Siapa sih yang nggak mau jumlah follower Instagramnya besar? Istilahnya sudah dapat centang biru gitu katanya ya. Siapa sih yang nggak mau punya pengaruh yang besar? Siapa sih yang nggak mau punya nama yang besar ya? Siapa sih yang nggak mau bisnisnya di 2023 membesar? Seperti yang saya katakan di awal, bahwa menjadi besar itu adalah impian banyak orang. Bahkan di gereja pun kadang ada yang membuat kategori gereja kecil, gereja besar. Kalau gereja kecil biasanya jemaatnya nggak banyak. Kalau gereja besar biasanya jemaatnya ribuan, saudara. Nah kalau saudara bisa memilih, saudara memilih kecil atau besar? Coba saya mau tahu di sini, coba ya. Yang mau menjadi orang yang kecil, karirnya kecil, pendapatannya kecil, pengaruhnya kecil, bisnisnya kecil, angkat tangannya. Wah, nggak ada, saudara. Sekarang saya tanya lagi, siapa di antara saudara yang memilih jadi orang besar, pendapatannya besar, bisnisnya besar, pengaruhnya besar, angkat tangannya? Waduh. Sekarang tanya yang terakhir, siapa yang bingung, angkat tangannya? Bethlehem Yehuda. Kota Bethlehem Yehuda itu tidak dianggap punya keunggulan.
Kota yang dianggap tidak memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Bahkan saking tidak ada nilainya, kota ini tidak disebutkan sebagai bagian dari kota-kota di wilayah Yehuda. Saudara nanti bisa lihat di Yosua 15 ayat 21. Bahkan dalam daftar kota-kota Yehuda itu tidak dimasukkan yang namanya Bethlehem. Kalau ungkapan di Indonesia, wilayah atau kota yang gak terkenal itu seringkali disebut kota yang tidak ada di peta, saudara. Yang kalau kita sebut nama kotanya, orang akan merespon, hah? Di mana ya? Tempat apaan itu ya? Bahkan wilayah yang demikian kadang disebut sebagai tempat jin buang anak atau tempat buangan, saudara. Nah, Bethlehem itu menjadi simbol atau mewakili kondisi orang-orang yang pernah diremehkan, tidak dianggap kecil. Bahkan di Indonesia ada kalanya kalau kita masih muda itu rasanya belum cocok untuk bicara di depan umum. Kalau masih muda kurang pas untuk menduduki posisi penting. Bahkan bukan hanya untuk anak muda. Kalau perempuan itu juga dianggap nggak pantas jadi pemimpin. Kalau perempuan rasanya aneh kalau punya jabatan lebih tinggi dari laki-laki. Saya masih ingat sekian belasan tahun yang lalu saya pernah melayani suami istri, saudara. Ya, suaminya bekerja, istrinya juga bekerja, sama-sama berkarir. Tetapi karir istrinya itu jauh lebih pesat, ya, jauh lebih maju. Sampai-sampai saudara, pendapatan sang istri itu lebih bagus daripada suami. Dan suaminya ini nggak terima, suaminya minta istrinya resign dari pekerjaan, saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata karir suaminya mandek, akhirnya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sering cekcok. Akhirnya sama-sama mengalami masa yang susah. Bukan hanya anak muda, bukan hanya perempuan, tapi yang sudah berumur itu juga seringkali, katakanlah usia 50, kalau saudara melamar berbagai macam pekerjaan, rasanya susah diterima karena dianggap kurang produktif untuk bekerja. Nah, ada begitu banyak bentuk di dalam kehidupan ini di mana saudara itu bisa merasa kecil. Nah, Natal ini mengingatkan kita semua bahwa small is the new big. Bahwa kecil itu tidak akan kecil selamanya. Bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari yang apa? Kecil. Yang kecil. Bahkan Tuhan Yesus tidak memilih lahir di kota Yerusalem yang terkenal atau memilih lahir di Mesir yang pada zaman itu Mesir adalah bangsa yang kuat. Tapi justru Yesus memilih lahir di Bethlehem. Yesus yang besar memilih yang kecil. Sesuatu dianggap kecil sehingga kesannya gak bernilai atau gak berharga. Itu adalah ide awal dari iblis sejak di Taman Eden. Sehingga mindset atau pola pikir manusia selalu menilai hidupnya kurang, saudara. Coba deh, kalau ada orang yang memelas, menganggap dirinya tidak berarti, menganggap dirinya kurang, biasanya bilangnya begini bahasanya, ya kami ini kan orang kecil, wong cilik katanya, saudara. Terdengarnya sih rendah hati, tetapi kerendahan hati bukan berarti kita menilai diri sendiri kecil. Suatu ketika, saudara, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. 12 pengintai ini pergi. Kurang lebih 40 hari mereka mengintai, saudara. Sepulang dari pengintaian, 12 pengintai ini datang menghadap kepada Musa dan memberikan laporan, saudara. Tahukah saudara bahwa 10 pengintai itu kompak sepakat berkata bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan memang benar-benar bagus, berlimpah susu dan madu. Tapi kayaknya kita nggak mungkin deh mendapatkannya. Kenapa? Karena 10 pengintai ini bilang, di sana ada raksasa-raksasa. Kita bagaikan belalang di mata mereka. Kita kecil di mata mereka. Alias, kita hanya wong cilik. Tetapi pengintai yang lain, yang 2 orang tersisa, ada yang tahu namanya? Yosua dan Kaleb, saudara. Itu punya pendapat yang beda, bahwa memang betul secara ukuran manusia kita jauh lebih kecil dibandingkan raksasa-raksasa. Tetapi jika raksasa tersebut dibandingkan dengan Allah yang maha besar,
maka raksasa-raksasa itu terlihat kecil. Amin saudara. Memang tipuan iblis seringkali ingin mempengaruhi cara pandang kita saudara, sehingga kita melihat bahwa masalah kita besar, bahwa penyakit kita besar, bahwa kekhawatiran kita besar, bahwa pergumulan kita besar. Dan yang kecil siapa? Cuman saya, cuman diri saya. Tahukah saudara, di Injil itu ada beberapa kisah di mana Tuhan Yesus berkata begini, imanmu kecil. Mengapa imanmu kecil? Mengapa imanmu kecil? Tetapi di kesempatan yang berbeda, Tuhan Yesus pernah bilang begini kepada perwira Roma. Kalau saudara masih ingat, ada seorang perwira datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, hambaku sedang sakit. Lalu Tuhan Yesus bilang, oke, saya ke rumah kamu, saya akan berdoa buat hambamu. Tetapi perwira itu bilang, gak usah datang Tuhan, Tuhan cukup ngomong saja, maka hambaku akan sembuh. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tidak pernah aku dapati iman sebesar ini bahkan di antara orang Israel. Apa maksudnya iman besar dan iman kecil? Iman menurut saya adalah seberapa besar kita memberikan ruang dalam hidup kita untuk Tuhan. Seberapa besar Tuhan dalam hidup kita. Matius katakan bahwa di Bethlehem Yehuda yang terkecil akan lahir, akan bangkit pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Di desa yang tidak dianggap, di desa yang kecil menjadi tempat di mananya lahir pribadi yang maha besar, yaitu juru selamat dunia. Yesus hadir di kehidupan orang-orang yang dianggap kecil, nelayan, pemungut cukai, orang berdosa. Namun orang-orang ini memberikan Yesus ruang di kehidupan mereka. Kalau saudara baca Injil, Tuhan Yesus tidak memberikan rumahnya saudara. Tuhan Yesus tidak diundang oleh orang Farisi. Tuhan Yesus tidak diundang ke rumahnya imam besar untuk makan. Tapi saudara akan mendapati bahwa orang-orang berdosa membuka pintu rumahnya untuk Yesus hadir. Bahkan dia pernah makan sama Zakheus saudara. Dan saya mau katakan sama saudara, seberapa besar saudara buka ruang kehidupanmu buat Yesus, sebesar itulah Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Di Kisah Rasul 4 ayat 13 berbunyi demikian saudara. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Ini kan kita orang Indonesia saudara, punya konsep semakin besar pendidikan, maka kesempatan untuk sukses semakin besar. Apalagi kalau saudara lulusan universitas yang 10 terkenal di Indonesia, maka seolah-olah punya kesempatan sukses lebih besar. Tetapi firman Tuhan berkata di Kisah Rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saya S1 teologi, S2-nya baru marketing. Pengalaman kerja pertama sebetulnya full timer gereja. Sesudah itu baru guru olahraga. Kalau hari ini orang mengenal saya disebut sebagai bos, saya disebut sebagai orang pintar dan sebagainya. Saya mau katakan sama saudara, dulu saya dianggap kecil. Tapi kalau Yesus yang besar ada di dalam kehidupan saudara, maka dia orang yang sanggup membuat orang lain heran terhadap perbuatannya di dalam hidup saudara. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa kecil atau besar itu bukan hanya sekedar ukuran. Kecil atau besar bukan sekedar apa yang saudara miliki,
tetapi besar atau kecil tergantung siapa yang bersama dengan saudara. Siapa yang menyertai saudara. Tuhan sanggup memakai orang bodoh. Amin saudara. Gak usah tengok kanan kiri. Tuhan sanggup memakai orang yang lemah. Amin. Tuhan sanggup memakai orang yang tidak terpandang, yang tidak berarti, bahkan yang hina. Untuk apa? Dalam bahasa Indonesianya dibilang untuk memalukan atau untuk meniadakan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah to expose their frailty. To expose their frailty. Untuk mengungkapkan kerentanan. Memperlihatkan bahwa apa yang mereka andalkan adalah rapuh, rentan, dapat hilang, tidak bertahan. Orang boleh saja memperlakukan Bethlehem sebagai kota terkecil yang tiada arti. Tapi sekali Tuhan bertindak, maka semua dapat berubah dalam sekejap. Orang boleh saja tidak menganggap kita, tapi Tuhan sanggup mengubah semuanya itu. Bahkan Tuhan sanggup kasih makan 5.000 orang bukan dengan 5.000 porsi catering, saudara. Tetapi hanya dengan porsi yang kecil. Berapa porsinya? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan sanggup menggoncangkan dunia bukan dengan 1 juta penginjil, tapi hanya dengan 12 rasul yang sederhana. Jangan pernah saudara bertindak hanya karena sesuatu yang ada di depan saudara besar, maka saudara semangat, maka saudara anggap bernilai. Tapi kalau kecil, ogah-ogahan mengerjakannya. Ini cuma kecil sih pendapatannya. Ini cuma gereja kecil sih. Ini cuma keluarga kecil sih. Nah, malam Natal ini saya berharap saudara disadarkan bahwa small is the new big. Bahkan Tuhan berkata bahwa jika kita setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan berikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Anak saya Mesia yang tadi singer saudara, sudah usia 12 tahun. Banyak yang ketemu Mesia, kenalan saya, kawan atau saudara, lalu bilang begini saudara, Mesia sudah besar ya sekarang. Saudara mau tahu apa rahasia dia menjadi besar? Sederhana saudara, saya hanya rutin kasih dia makan, kasih dia minum, merawat dia, kasih vitamin setiap hari. Dan ternyata besar adalah akibat yang alami karena hal-hal yang kecil yang saya dan istri berikan hari demi hari untuk Mesia. Saya nggak berikan kepada Mesia 7 langkah menjadi besar. Saya nggak perlu kasih Mesia doa untuk menjadi besar. Mungkin saudara yang jarang melihat Mesia baru kaget, sudah besar ya. 10 tahun ke depan, saudara mungkin akan lebih pangling lagi. Wow, ini Mesia yang dulu ya. Kayaknya dulu masih di sekolah minggu deh. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Di Matius tadi dikatakan bahwa Bethlehem Yehuda yang kecil ini bisa jadi besar. Kenapa? Karena akan bangkit pemimpin, saudara. Katakan bersama saya, bangkit. Kalau saudara tadi baca di Matius 2 ayat 6, akan bangkit pemimpin bukan untuk memimpin. Dibilangnya apa di situ? Akan bangkit pemimpin untuk menggembalakan. Katakan bersama saya, gembala. Saudara, Natal tahun ini saya ingin saudara sadar, saya ingin saudara memutuskan untuk memberi diri saudara, keluarga saudara untuk digembalakan. Digembalakan itu sama seperti punya orang tua. Sama seperti saya kepada anak-anak saya tadi, Mesia, Lily, lalu nanti bulan depan lahir Ezra. Ya, tiap hari saya kasih makan, saya kasih minum, saya rawat. Sebab tugas utama gembala di gereja itu adalah memberikan makanan rohani, saudara. Agar kerohanian saudara tidak kecil terus. Jangan sampai fisik saudara besar, tapi pikiran saudara seperti anak. Itu saudara yang ngomong ya.
Jangan sampai orang anggap saudara udah dewasa, tapi pikiran masih seperti kanak-kanak. Disitulah saya sebagai gembala bertugas memberikan makanan rohani buat saudara. Dan ketahuilah saudara, gereja itu seperti keluarga. Di sini ada papa mama yang gak pernah konflik sama anak-anaknya? Ada? Saya rasa nggak ada. Saya rasa ada kalanya anak-anak salah paham sama orang tuanya. Ada kalanya orang tua jengkel sama anak-anaknya. Bilang kanan kirinya, kamu bukan orang sempurna. Bilang lagi sama yang baru ngomong, apalagi lo. Saya mau katakan sama saudara, kalau keluarga itu berfungsi dengan sempurna, di situ di dalamnya ada konflik, di dalamnya juga ada sukacita, di dalamnya juga kadang-kadang ada bete-betenya saudara, di dalamnya kadang-kadang ada drama-dramanya dan sebagainya. Tetapi family stick together saudara. Keluarga itu tetap bersama saudara. Keluarga itu tetap bersama. Dan saya mau katakan sama saudara, kalau saudara hanya ibadah di hari Natal atau ibadah jarang-jarang, saudara kehilangan kesempatan untuk digembalakan. Dan buat saudara yang sudah setia jadi jemaat di GB Life, saudara gak bisa hanya ibadah terus. Saudara harus naik kelas. Apa naik kelas? Ambil bagian dalam pelayanan. Anak saya, Mesya nih, udah masuk SMP. Kita udah mulai ajar. Kalau habis makan, apa? Cuci piring, saudara aja tahu. Habis makan, cuci piring. Saya mau katakan sama saudara, waktu Mesya masih sebesar Liliana, lapar, makan. Kita orang tua urus makan, ambil makanan, kasih dia makan. Tapi kalau Liliana udah sebesar Ibu Lili, lalu bilang, makan. Saudara gimana? Ambil sana. Benar saudara? Saya mau katakan sama saudara, buat saudara yang udah 10 tahun jadi jemaat GB Life, saudara gak bisa hanya duduk, datang, dengar firman, kasih kolekta, pulang, gak bisa. Saudara mulai harus naik kelas, ambil bagian dalam pelayanan. Saudara, Pak, saya gak bisa khotbah, apalagi nyanyi, malaikat pun akan menjadi minder. Jangan Pak, jangan saya nyanyi, nanti malaikat tidak percaya Yesus lagi. Saya mau katakan sama saudara, saudara bisa ambil bagian pelayanan dalam bentuk apapun. Saya mau katakan sama saudara, kalau saudara apalagi orang tua, saudara bisa mulai pelayanan anak. Saudara bisa bantu Marta untuk urus anak-anak sekolah minggu, mengajar dan sebagainya. Tahun depan mulai Januari saya bekerja sama dengan Pure Consulting ya untuk bikin program youth ya, program anak muda. Jadi kalau saudara punya anak-anak SD sampai SMP atau punya keponakan, saya anjurkan ikut ya. Ini gereja bayar saudara. Saya bilang sama tim Pure Consulting, saya nggak mau gratisan. Ini adalah tim yang biasa memberikan training kepada bank-bank besar ya, kepada perusahaan-perusahaan besar, anak Tuhan yang punya ya, dan juga punya kemampuan juga untuk mengajar anak-anak muda. Jadi saya Zoom sama Chris, sama Benny ya, sama full timer, kita udah Zoom, kita bikin WA group ya, namanya Impactful Youth gitu ya. Mesya juga kemarin baru selesai ikut acara, bayaran lumayan mahal saudara, 14 juta 6 hari 5 malam untuk camp anak muda saudara. Dan seperti yang sejenis itu, GB Life itu kerjasama sama Pure Consulting. Januari kita akan mulai saudara, 2 minggu sekali. Ya, kalau saudara punya ponakan, ya saudara punya anak mungkin SMP sampai SMA, saya anjurkan ikut saudara. Ya datang. Saudara nggak usah bayar 14 juta, nggak usah kasih kolekte juga nggak apa-apa. Malah kalau youth itu kita kasih makan loh saudara. Ya, tapi nggak usah banyak maunya, jangan mintanya pizza Masarano, mintanya ini, mintanya itu saudara ya. Saya mau katakan sama saudara, ya, itu yang kita mau lakukan saudara. Kenapa? Kita mau naik kelas. Lalu saya sudah komitmen, kemarin dikirim email, saya udah email, kita juga membantu ya misionaris-misionaris. Saya nggak bisa sebut namanya, tapi saya bisa sebut sukunya ya. Kita mulai menyumbang donasi untuk misionaris yang melayani penginjilan di suku Sunda dan di suku
bentar saudara ya. Sukunya itu ada di Thailand saudara. Sukunya ada di Thailand. Keren kan? Saya nggak tahu gimana nginjilnya tuh ya. Sawadika. Ini orang Indonesia saudara, penginjilnya orang Indonesia. Nama sukunya itu, nah saya lagi download nih saudara ya. Dan kita mulai nyumbang, mulai nyumbang dari apa yang saudara tabur di gereja ini ya, baik perpuluhan, baik persembahan ya, itu kita gunakan buat penginjilan saudara. Jadi mungkin saudara nggak punya waktu ke suku-suku, saudara nggak pandai menginjil, saudara nggak pandai berkhotbah, saudara bisa pakai uang saudara untuk menabur. Ya, amin. Ya, namanya suku Isan di Thailand. Suku Isan, ya. Suku Isan ini saudara kurang lebih targetnya 100 orang untuk menjadi terima Yesus, ya. Mulai penginjilannya start Oktober 2022 mereka udah survei ke Thailand. Misionarisnya akan diutus Februari 2023, ya. Nanti rencana kalau pas si misionarisnya lagi di Indonesia, saya undang nanti khotbah di sini, ya. Tapi nggak boleh disebar-sebar namanya, identitasnya apa semua, termasuk yang di Sunda juga nggak boleh, saudara, ya. Karena mereka in silent lah, gitu kurang lebih, ya. Jadi GB Live kita udah kerjasama sama Global Church Mission, ya, misi gereja global untuk penginjilan. Dan saya dorong kepada kita semua, saudara, walaupun secara ukuran gereja kita masih kecil, tapi kita mulai mau menabur untuk yang kecil-kecil itu, saudara. Ya, untuk menabur dengan hati kita yang besar, dengan apa yang pemberian saudara yang terbaik, supaya the small ini menjadi the new big, saudara. Amin. Apapun situasi saudara hari ini, nggak masalah kalau iman saudara masih kecil. Pak, iman saya masih kecil, Pak. Tahu nggak saudara? Di Alkitab dibilang, kalaupun saudara hanya punya iman sebesar apa? Pernah ada yang lihat biji sesawi? Saya pernah dikasih lihat sama dosen teologi saya belum pernah ke Israel, walaupun sudah ada 2 tour and travel rohani nawarin saya jadi pembimbing rohani ke Israel. Ya nggak ada waktu lah, kerja, mana mungkin cuti 15 hari ya kan. Jadi saya bilang cari pendeta lain aja. Ya, lalu dikasih lihat biji sesawi. Saudara kalau pernah lihat butir pasir, itu biji sesawi lebih kecil dari butir pasir, saudara. Berarti kan kecil banget ya. Nah, firman Tuhan bilang, kalaupun engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Gila gak? Jangan sampai kita jadi orang Kristen punya iman sebesar gunung, pindahin biji sesawi aja gak pindah. Sudah 2000 tahun lebih sejak peristiwa Natal kelahiran Yesus di Bethlehem. Ribuan lagu Natal ditulis, pasti ada kata Bethlehem. Long time ago in Bethlehem. Dulu Bethlehem gak dianggap, dulu Bethlehem gak dikenal, dulu terkecil. Tapi ketika lahir gembala yang agung, maka nama Bethlehem pun dikenal sedunia. Namanya dikenang bahkan sampai turun temurun. Dimanapun orang bicara Natal, pasti orang menyebut Bethlehem. Kiranya Yesus terus ada dalam hati saudara. Dan ketika Yesus masuk dalam hati saudara, Tuhan akan membuat saudara dikenal. Keturunan saudara dikenal. Oh, ini anaknya si Budi. Oh, ini anaknya si Asyong. Oh, ini anaknya si Rusdi ya. Saya mau katakan saudara, ada satu berkat, namanya berkat turun-temurun. Saya berdoa keturunan saudara diberkati. Amin. Penting loh saudara. Jangan sampai orang, anaknya si Nebaho ya. Jangan deket-deket tuh. Oh, ini anaknya si Joni ya. Lu nggak tahu bapaknya. Saya mau katakan, apalagi kita orang Indonesia, orang tua cari anak mantu aja, dia lihat dulu bibit. Apa tuh artinya bibit, bebet, bobot? Keturunan siapa? Makanya saudara, izinkan Yesus masuk dalam kehidupan saudara. Biar keturunan saudara diberkati. Walaupun turunan di atas saudara, katakanlah kurang bagus sejarahnya, Tuhan sanggup pulihkan saudara. Tuhan sanggup putuskan kutuknya saudara. Karena kitab Galatia bilang apa? Dia menjadi kutuk supaya mencabut kutuk dalam hidup saudara. Dan
Saya minta sama saudara, ingat malam hari ini, small is the new big. Jangan anggap lagi segala sesuatunya kecil, saudara. Karena biasanya mau negatif maupun positif mulai dari yang kecil. Saya nggak pernah tuh ngedengar orang kalau lagi konseling nih mau berantem nih, berantem suami istri yang mau cerai, itu alasannya bukan hal-hal besar, hal-hal kecil. Saya nggak pernah dengar tuh istrinya ribut, dia nih Pak Pendeta ya, dia nih nggak pernah kasih saya tanah 7 hektar. Tahu nggak Pak Pendeta, dia nih nggak pernah beliin saya Lamborghini. Nggak ada tuh saudara, nggak ada tuh ribut gara-gara hal yang besar, nggak ada, pasti kecil-kecil. Dia nih Pak, ulang tahun saya aja dia lupa. Ayo, tanggal berapa? Oh suaminya gelagapan. Tuh kan, dia nih Pak, kata suaminya kan, dia bangun tidur nih bukan bikinin kopi, lihat handphone, nonton Korea katanya. Hal-hal yang kecil, nggak ada yang besar, saudara. Dimulai dari yang ke. Bahkan firman Tuhan di kitab Yakobus dikatakan apa? Ada satu bagian di dalam hidup kita yang kecil tapi berdampak paling besar. Disebutnya di Yakobus adalah lidah. Lidah ini bagian yang terkecil, tapi dia bisa membuat perkara besar, bahkan seperti api kebakaran, Alkitab katakan. Ya. Kalau nggak percaya, saudara keluar dari gereja ini, cari salah satu orang, lalu saudara panggil dia monyet. Yang kecil jadi besar. Dari lidah. Firman Tuhan bilang apa? Hidup dan mati dikuasai. Barang siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Mau makan buah yang manis? Katakan ya. Mau makan yang baik? Perkatakannya dari yang kecil. Apalagi kalau lidah saudara diurapi oleh Yesus. Waduh, ini saya hamba Tuhan, lidah saya juga diurapi Tuhan, saudara. Gue sumpahin lu 2023 pada sukses. Amin. Hah? Kalau sukses aja amin, 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 amin. Kadang-kadang orang, saudara, lupa satu hal itu, ya. Tapi ingat firman Tuhan tadi bilang apa? Dia bangkit pemimpin untuk menggembalakan, saudara. 2023 saya akan terusin nanti pemuritan, ya. Dan ada yang bilang gini, Pak, ibadahnya kalau udah rame gini nanti bikin berapa kali? Ya saya bilang kalau saya nggak dibantu pelayanan nggak mungkin, saudara. Saudara yang udah lama ibadah harus naik kelas, mulai melayani. Saya udah berapa banyak pendeta-pendeta ingetin saya, ingetin istri, itu jemaat GB Life harus diajar memberi, harus diajar memberi. Kan kita nggak ada kolektor kan? Ya, saya nggak mau ajar saudara memberi dulu. Saya mau ajar saudara tentang Yesus yang baik buat hidup saudara. Sampai saudara tahu betapa baiknya Yesus, otomatis saudara memberi. Amin, saudara. Malam hari ini ingat, saudara, jangan pandang segala sesuatunya kecil. Jangan lihat diri saudara kecil, apalagi kalau Yesus ada dalam hidup saudara. Small is the new big. Amin, saudara. Siapkan perjamuan kudus saudara. Kita akan terima perjamuan kudus sebelum kita masuk ke dalam sesi lilin Natal. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi sembah dan puji Dia. Haleluya. Yang sudah punya perjamuan kudus boleh bangkit berdiri, baik yang di lantai 2 maupun di lantai 3. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
hari ini Tuhan. Sebab Engkau lahir Tuhan Yesus bukan hanya di Bethlehem, tapi Engkau juga lahir di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan sebagai ungkapan syukur kami Bapa, kami mau terima perjamuan kudus ini Bapa, merayakan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus capai di atas kayu salib buat setiap kami. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Katakan dengan iman bersama-sama dengan saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus. Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Bapak, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau terus menyertai Tuhan ibadah ini sampai akhirnya Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya firman-Mu yang sudah keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan tidak akan sia-sia. Dan Tuhan Yesus yang akan terus mengerjakan kuasa-Mu Bapak, kuasa firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Bahkan tanpa kami sadari Bapak, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Setiap sakit penyakit kami Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, firman Tuhan yang indah dan menguatkan serta menambah iman percaya kita kepada Kristus. Amin. Ada amin? Puji nama Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang besar. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Acara kita selanjutnya penyalaan lilin. Apabila Bapak dan Ibu masih ada yang belum mendapatkan glow stick, boleh angkat tangannya. Tim boleh bantu. Oke. Penyalaan lilin akan disertai dengan renungan Natal yang dibawakan oleh Ibu Lili Lukman dan kesaksian pujian dari Marta dan Misyana. Lilin kedua, saya minta
mewakili kaum bapak Giving Life. When Christ was born. Penyanyi keempat kami minta untuk Ibu Kesha mewakili kaum ibu. Yang kelima, Kau Beni selaku panitia sekaligus muda-mudi GBLF. When Christ was Dalam hidup ini kita pernah merasa tak berguna. Hidup yang kita jalani tidak ada arti. Kita melihat begitu banyak orang terberkati, namun kita tidak. Mungkin juga sebagian kita punya segalanya dalam hidup, namun kita merasa sepi, sedih, dan marah. Mengapa kita tidak sebahagia orang lain? Kita terus saja membandingkan hidup kita dengan orang lain, dengan terus bertanya, kenapa harus saya? Lalu kita menyalahkan kehadiran kita di dunia ini. Kita salahkan lingkungan, keluarga, teman-teman, dan yang paling parahnya, kita juga menyalahkan Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita menyadari kehadiran Tuhan di hidup kita? Dia Allah yang tidak pernah berjanji langit akan selalu biru, hujan selalu turun, dan matahari selalu bersinar terang. Namun percayalah, Dia selalu hadir dalam pergumulan hidup kita. Dia berjanji selalu memberi kekuatan jika taufan ganas melanda. Dia sanggup menghapuskan air mata kesedihan kita. Dialah Allah yang selalu menambah sukacita dan pengharapan. Mulai hari ini dan seterusnya, serahkanlah segala kekhawatiran dan bebanmu. Dia sanggup memberi kelegaan dalam hidupmu. Di malam Natal ini, marilah sama-sama kita panjatkan doa. Tuhan terus bersama dan menggandeng kita, karena Dialah perisai dan gunung batuku. Aku kuat dan teguh dalam lindungannya. Amin. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Buat Tuhan,
doa penutup dan sekaligus doa berkat. Persilakan untuk Bapak Gembala. Mari saudara kita berdoa. Bapak, terima kasih buat ibadah yang sudah Tuhan tuntun dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau berdoa buat bangsa kami Bapak. Firman-Mu berkata, jika dua orang sepakat minta apapun juga Bapak di sorga mengabulkan. Saya ajak semua jemaat, mari kita bersatu hati, kita bersepakat, saudara, membayangkan Indonesia. Kami memberkati bangsa kami, Bapak Presiden kami, Pak Jokowi beserta seluruh jajarannya Bapak, sampai ke bagian yang paling bawah Bapak di level RT. Kami berdoa Bapak dalam nama Yesus, biar kiranya keputusan yang diambil selalu senantiasa mendapatkan hikmat dari-Mu Bapak, sehingga kesejahteraan dan keamanan semata-mata ada atas bangsa ini. 2023 Bapak, Engkau tuntun pemimpin kami Bapak untuk melewati setiap masa-masa yang gelap, untuk melewati masa krisis dan resesi, sehingga bangsa ini Tuhan adalah bangsa yang ada damainya Tuhan, ada shalomnya Tuhan, ada berkatnya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak dalam nama Yesus buat gereja-gereja-Mu dimanapun berada Bapak, Engkau pakai di akhir zaman ini Bapak untuk menuai jiwa-jiwa Bapak, terkhusus buat GB Live Bapak. Biarlah di tempat ini semakin hari Tuhan Engkau membuat kami semakin berambisi untuk mengenal Yesus. Kami semakin punya hasrat untuk mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak, hamba berdoa buat jemaat-Mu Bapak dalam nama Yesus. Apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi, apapun tantangan yang sedang mereka alami Bapak, kiranya tangan-Mu Tuhan senantiasa memegang mereka, untuk senantiasa Bapak Engkau pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Engkau bawa mereka ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan berkat yang berkelimpahan ada atas hidup mereka. Kami juga berdoa buat ibadah Natal besok jam 10 Bapak. Kiranya Tuhan juga yang melawat setiap kami. Tiada habis kasih dan rahmat-Mu Bapa. Terima kasih banyak. Kami berdoa dan bersyukur, dan kami menerima apa yang kami doakan. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita pulang, saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah, dan bawa berkat yang dari sorga. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu